wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda wal mustafa sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Al-ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man shoma yawman minal muharrami falahu bi kulli yawmin salatuna yawman. Al-hadis wallahu wa rasuluhu a'lamu bil murad. Sahadat masyayikh wa ulama al-fuqaha wal qurama, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, para sesepuh, kesepuhan, bini sepuh, berkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid Imam Bonjol, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Insyaallah kita semua adalah termasuk hamba-hambanya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita kembali bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga wasilah nikmat Allah, qudrah iradah, kuasa dan kehendaknya Allah, kembali kita diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan hingga mampu mau melaksanakan ibadah menyembah kepada Allah. Sampai pagi ini sholat subuh berjamaah sudah, zikir ba'da sholat sudah kita kerjakan, sampai ikut pengajian sambil ngopi sambil ngaji, apa ngaji sambil ngopi? Mudah-mudahan segala macam bentuk ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sudah menginfakkan makanannya pagi-pagi ganjel perut kita, ini jadi amal jariah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, semua umat banyak, ada umat Islam, ada umat non-Islam banyak, dan mereka semua juga punya yang namanya tahun baru, kalender mereka masing-masing. Umat Nasrani punya tahun baru, umat Yahudi ada mereka tahun baru, hingga saudara kita yang Cina tuh punya tahun baru, disebut tahun baru Imlek. Nonton apa gitu, Cap Gome, macam-macam. Umat
waktu tahun baru. Nah kita juga umat Islam Muslim punya tahun baru. Tahun baru kita disebut tahun baru Hijriah. Yang alhamdulillah ini tanggal 1 ya. Ini tanggal 1 Hijriah, berarti sudah masuk tahun baru kita. Alhamdulillah, dipanjangkan lagi umur sama Allah bisa ketemu dengan 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Kira-kira tahun baru Islam sama tahun baru yang lain rame mana perayaannya? Nah, kira-kira tahun baru Islam sama tahun baru Masehi rame mana? Sibuk nyari jagung, ya. Nyari jagung, nyari ayam, nyari ikan laku. Kalau tahun baru Islam, ingat juga enggak? Padahal itu identitas kita, tahun barunya kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar agama, dan orang yang mensyiarkan agama termasuk kebagian orang yang imannya teguh, takwanya bagus, berani mensyiarkan agama, tunjukkan kebanggaan bahwa kita muslim yang bangga dengan agamanya. Insya Allah, walaupun sepi jangan suudzon, kita husnuzon. Insya Allah sepinya di bumi, tapi doa yang dilantunkan ramai menembus langit. Amin ya rabbal alamin. Dari mulai maghrib semalam tiap-tiap masjid baca doa awal tahun, habis asar baca doa akhir tahun. Husnuzon, doa banyak yang kita panjatkan. Nah Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, termasuk Allah ini luar biasa untuk kita sayangnya. Rahman Rahimnya Allah tanpa batas, bahkan batas pun tak mampu untuk membatasi rahman kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba. Gak mampu, saking tanpa batas. Buktinya Allah terus berikan kita setiap waktu, setiap detik yang kita lalui kesempatan untuk terus memperbaiki diri, untuk terus memperbaharui diri agar menjadi manusia yang baik, yang benar menurut Allah dan baginda Rasulullah. Tak berhenti-berhenti sampai pagi ini Allah kasih kita kesempatan untuk terus menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah menjadi orang yang baik, yang penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Karena cuma itu yang bisa menemani kita, yang akan mengikuti kita nanti di hari abadi yang tak ada besok lagi. Disebut hari kiamat itu karena nggak ada besok, habis hari itu, maka disebut hari kiamat. Dan permulaan hari kiamat itu kematian. Kematian adalah awal safaril akhirah, permulaan perjalanan akhirat. Dimulai dari situ. Itu di hari kematian, alam kubur itu kagak ada besok, nggak ada tanggal merah, nggak ada tanggal hitam, nggak ngaruh lagi. Dan yang menemani kita insya Allah ini kumpul kayak begini jadi saksi orang kita di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, termasuk kesempatan yang Allah berikan kepada kita, Allah hadirkan bulan-bulan yang mulia untuk kita muliakan. Termasuk salah satunya adalah Allah hadirkan kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang mulia, dan orang yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah akan dikasih mulia. Orang yang mengagungkan yang Allah agungkan akan diagungkan oleh Allah. Orang yang menghormati apa yang Allah hormati akan dihormati oleh Allah. Allah menghormati para penghafal Quran, Allah menghormati para pengkaji Al-Quran yang mau ngaji. Kita hormati mereka, kita dimuliakan sama Allah. Allah memuliakan para ulama, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Kita muliakan para ulama karena Allah memuliakan ulama, maka kita dimuliakan oleh Allah. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah memuliakan kedua orang tua kita.
Dan siapa yang memuliakan kedua orang tuanya karena Allah memuliakan mereka, Allah akan memuliakan mereka. Insya Allah. Apa saja kalau Allah muliakan, kita ikut muliakan, kita akan dimuliakan oleh Allah. Sama bulan juga Allah memuliakan bulan, diantaranya bulan Muharram. Maka siapa yang memuliakan bulan Muharram, Allah akan memuliakan dia. Nah jamaah rahimakumullah, bulan Muharram disebut juga bulan Suro. Kalau ada di Jawa itu bulan Muharram disebut bulan Suro. Bulan Suro kesannya dulu saya masih kecil, kesannya bulan Suro itu angker, menyeramkan, menakutkan, sampai banyak pantangan di bulan Suro. Enggak boleh ngadain acara nikahan di bulan Suro, ntar cepet cerai katanya. Padahal di lain bulan juga udah cerai baik. Enggak boleh lagi bikin rumah, mendirikan rumah, enggak boleh. Biasanya enggak selesai orangnya cepat mati, katanya begitu. Nah, enggak boleh lagi bikin acara hitanan, enggak boleh. Nyunatin anak di bulan Muharram di orang tua dulu, enggak boleh. Kenapa? Ntar enggak gede-gede, kecil aja. Kalau ada hitanan, begitu pantangan banyak. Akhirnya kami ngaji di pesantren, meneliti, mengkaji lewat kitab-kitab. Ternyata benar. Bulan Muharram bulan yang serem, bulan Muharram bulan yang menakutkan. Tapi bukan buat kita, menakutkan buat orang-orang kafir, menyeramkan buat orang-orang yang durhaka kepada Allah, menakutkan bagi mereka yang melawan Allah. Benar Muharram, karena di bulan ini banyak orang yang durhaka kepada Allah, melawan Allah, bahkan menandingi, mengakui ketuhanan selain Allah, dan dia mengaku Tuhan. Hancurnya di bulan Muharram. Mana contohnya? Yang paling terkenal orangnya Fir'aun. Nah ya, Fir'aun. Fir'aun jahatnya, masya Allah. Gak keturun lagi Fir'aun jahatnya. Saking jahatnya dia sampai ngaku Tuhan sih. Sampai ngaku Tuhan. Itu piramid dibangun pengen lihat Tuhannya Musa. Nanya Fir'aun sama Musa, di mana Tuhan kamu? Tuhanku di atas langit. Panggil dia pelatihnya, namanya Haman. Hamannya orang cerdas, jenius orang Israel. Maka orang Israel dari dulu sampai sekarang itu jenius, pinter-pinter. Otaknya beda IQ-nya sama manusia yang lain rasnya. Bikin bangunan yang tinggi, biar saya bisa melihat ke atas langit dan bisa melihat Tuhan yang Musa yang katanya ada di atas langit. Dibikin bangunannya sampai sekarang tadi itu namanya piramid. Luar biasa. Fir'aun matinya di bulan Muharram, tenggelam di laut. Namrud yang bakar Nabi Ibrahim raja sama, dia juga matinya di bulan Muharram. Banyak raja-raja kafir dihancurkan Allah di bulan Muharram. Maka benar bulan Surah, bulan Muharram menakutkan bagi mereka yang melawan Allah, bagi mereka yang durhaka kepada Allah. Tapi bagi umat Islam, bulan Muharram, bulan Surah adalah bulan yang penuh barokah. Alhamdulillah. Bulan Muharram bulan barokah, Pak. Gimana enggak berkah di bulan ini? Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Berangkat Nabi bulan Muharram, hijrah dari Mekah ke Madinah, yang akhirnya di Madinah Islam bercahaya sampai ke kita saat ini. Alhamdulillah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di bulan Muharram. Bahkan saya bawa kitab Al-Bunyah karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada Sallallahu Alaihi Aziz. Pendapat beliau yang beliau kutip tentang kemuliaan bulan Muharram. Faqala Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab nanya sama Nabi, Ya Rasulullah, laqad faddalana Allah Ta'ala yauma Asyura. Ya Rasul, mau nanya. Ya, nanya apa, Umar? Ini Sayyidina Umar bin Khattab preman, bakat, jagoan, kemudian masuk Islam. Ketika dia nanya, Ya Rasul, saya ini jagoan,
Islam. Imbang itu namanya. Kalau dulu kamu pengacau di pasar, jadilah sekarang pendamai pasar, pengaman pasar. Itu tobatnya imbang. Begitu. Kalau dulu sering nyakitin orang, tobatnya sekarang banyak menyayangi orang. Namanya imbang. Tobatnya seimbang, bagus. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab nanya sama Nabi, ya Rasulullah, benarkah bahwa kita umat Islam sudah dimuliakan oleh Allah lewat hari Asyura? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, betul. Oh, kita umat Islam Allah muliakan lewat Asyura, lewat hari Asyura, lewat bulan Muharram. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu ta'ala samawati wal ardh, Allah menciptakan langit dan bumi itu di Asyura, di 10 Muharram, di bulan Muharram. Wa khalaqal jibal, Allah menciptakan gunung-gunung. Nah, gunung Tangkuban Perahu, gunung apa yang di sini? Seminung. Nah, itu diciptakan Allah pada hari Asyura. Ada yang tanya orang Danau, gunung Seminung diciptakan hari apa? Hari Asyura. Kata Nabi yang bilang, "Wan nujumu kamitslihi." No, bintang-bintang di langit. Bintang apa saja? Di langit Scorpio, apalagi itu, Virgo, Sagittarius, dan macam-macam. Itu diciptakan Allah pada Asyura, 10 mulia. Wa khalaqal arsy, Allah menciptakan arsy juga di hari Asyura. Wal kursi, ayat kursi yang kita baca, ayat keagungan, bukan kursi bangku, maknanya bangku nanti. Keagungan artinya. Itu diciptakan Allah juga hari Asyura. Wa khalaqal lauh, Allah menciptakan lauh mahfuz, itu juga hari Asyura. Wal qalam, Allah menciptakan qalam, qalam itu tempat nulis takdir orang, rezeki orang, segala macam, itu juga di hari Asyura. Kemudian kita kenal malaikat Jibril, itu malaikat Jibril Allah ciptakan pada hari Asyura di bulan Muharram. Apakah cuma malaikat Jibril? Tidak, semua malaikat Allah ciptakan pada Asyura, hari Asyura 10 Muharram. Kemudian bapak moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam itu juga Allah ciptakan di hari Asyura. Nih yang di Dukcapil ya, di catatan sipilnya kalau ditanya Nabi Adam itu lahirnya pada hari Asyura, tanggalnya nggak tahu dah, hari Asyura. Kemudian Nabi Ibrahim dilahirkan, Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, klaim semua agama. Nasrani mengklaim Ibrahim bapaknya para nabi. Yahudi no Israel mengklaimnya ini bapaknya para nabi. Semua mengklaim Nabi Ibrahim sebagai induknya, bapaknya para nabi. Berarti induknya seluruh agama berpusat dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua, Ishak, Ismail. Ishak, Nabi Ishak mau ke Israel. Kalau kita ngambil jalur dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim itu lahirnya juga di hari Asyura. Kemudian selamat dari dibakar oleh api Raja Namrud. Selamat tuh api jadi dingin buat Nabi Ibrahim dan menyelamatkan. Karena Allah perintah. Apa perintah Allah kepada api? Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Akhirnya nih teknologi dipelajari, yang melajari orang sana, anak buah Xi Jinping, orang Cina, dibikin dia sama dia AC. Ini AC dari api, Pak. Api jadi dingin. Tuh, Nabi Ibrahim dulu begini, api jadi dingin dan menyelamatkan. Kita kan menyegarkan. Pasal kalau suku terlalu menyegarkan, akhirnya bikin gemetar. Itu terjadi. Keselamatan Nabi Ibrahim terjadi pada bulan Muharram di hari Asyura. Nabi Allah Ayyub alaihissalam, kata baginda Nabi, selamat sembuh dari penyakitnya. Nabi Ayyub ini nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa sehingga beliau masuk ke jajaran ulul azmi, nabi yang sabarnya
sakit sembuhnya Nabi Ayub itu pada hari Asyura. Nabi Allah Isa alaihissalam warfa Isa fi yaumil Asyura. Nabi Isa itu nanti diangkat oleh Allah dari dunia diangkat oleh Allah untuk nanti diturunkan lagi melawan Dajjal. Turunnya Nabi Isa nanti bukan nabi. Enggak boleh ada nabi sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabi, nanti Nabi Isa turun. Tidak gelar nabi, apa gelarnya? Wali. Waliullah, waliyul khatam. Gelar Nabi Isa walinya Allah, wali penutup. Sebab setelah Nabi Isa enggak ada wali. Kalau Nabi kita penutupnya para Nabi, khatamul anbiya. Kalau Nabi Isa nanti turun, khatamul auliya, penutupnya para wali. Sebab tidak boleh ada Nabi sesudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Isa diangkat dari bumi ke langit itu juga terjadi pada bulan Muharram pada hari Asyura tanggal 10. Maka Muharram ini luar biasa. Nabi Allah Adam alaihissalam turun dari langit, turun dari surga ke bumi, diterima tobatnya oleh Allah itu juga pada hari Asyura. Dia punya doa 40 hari 40 tahun kagak mengadapkan langit ke wajahnya ke langit. Nabi Adam turun dari surga ke bumi nggak pernah selama 40 tahun kata ulama itu mengadapkan wajahnya ke langit, nunduk baik. Maka kalau ada orang menunduk baik, nah cucunya aja deh. Sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian diterima tuh doa taubat oleh Allah Jalla wa Ala, diterima taubatnya itu terjadi pada Asyura 10 Muharram. Kemudian banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada khususnya umat Rasulullah, kedihadirkannya Asyura luar biasa. Maka mudah-mudahan kita dikasih umur panjang bisa memuliakan Muharram, mengisinya dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ibadah apa baik di bulan Muharram banyak. Ada kitab namanya Kanzun Najwa wa Surur karya ulama Nusantara Kiai Haji Abdul Hamid, Mbah Hamid Pasuruan. Ini kitab beliau luar biasa. Beliau merangkum Ahmadiyah termasuk yang saya pelajari. Beliau nukil juga dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Ahmadiyah di bulan Muharram, kerjaan ibadah yang sunnah yang berpahala sangat luar biasa besar. Mana? Puasa satu, yang kedua sholat, terus mengerjakan banyakin silaturahim dan yang lain-lainnya. Termasuk sholat nih, ada sholat sunnah. Kalau di sini diajarin sama Syekh Abdul Qadir Jailani, sholatnya sholat sunnah mutlak di bulan Muharram, khususnya di hari 10. Sholatnya berapa rakaat? Mana hilang tadi ini? Sholatnya 4 rakaat. Wa man shalla 4 rakaatin fi yaumi Asyura, nih tanggal 10 Muharram sholat sunnah 4 rakaat. Niat sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak maka gak ada batasan. Dibatasi hanya oleh waktu yang diharamkan sholat. Ini habis subuh haram sholat. Sampai kapan? Sampai lewat waktu Isra. Bukan sampai Isra, sampai lewat waktu Isra. Karena waktu Isra tetap masih nggak boleh sholat. Lewat dikit dari waktu Isra 10 menit atau 7 menit baru boleh sholat sambil nunggu duha. Nah, sholat suruh itu bukan di waktu Isra, lewatin waktu Isra. Nah, kemudian sholat sunnah 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatul Kitab marratan wahidah. Rakaat pertama baca surah Al-Fatihah biasa. Kemudian dilanjut wa khamsina
2 rakaat, 1 Fatihah, kemudian baca surah Qul Hu. Ngajak kita. Nah, salat sunnah yang diajari Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz di bulan Muharram umumnya, khususnya di hari Asyura tanggal 10 Muharram, itu salat sunnah 4 rakaat. Salat sunnah mutlak. Rakaat pertama habis Fatihah Qul Hu 50 kali. 50 kali. Rakaat kedua begitu juga. Salam, berdiri lagi. Rakaat ketiga Fatihah Qul Hu 50 kali. Begitu juga sampai rakaat keempat salam. Doa itu. Karena ada satu hari kata baginda Nabi di malam Asyura. Kalau malam Asyura berarti malam ke-10. Tidak ada doa yang dipanjatkan di malam itu kecuali dikabulkan oleh Allah. Kata baginda Nabi, tidak ada doa yang dipinta kepada Allah di malam 10 Muharram kecuali diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Nah itu kesunahan di bulan Muharram. Salat tuh kita ikut sanadnya Syekh Abdul Qadir Jilani 4 rakaat, habis Fatihah berapa kali? Qul-Hunya 50 kali, 4 rakaat sampai salam selesai. Kemudian amaliyah yang lain. Nah, man masaha sayyidim. Tuh, tanggal 10 Muharram yang terbaik adalah mengusap kepala anak yatim. Jangan ngusap doang, kasih duit kagak. Sampai botak orang ngusap-ngusap kepalanya. Nah, maksudnya adalah mengusap kepala anak yatim terus disantuni. Itu kita diangkat derajatnya oleh Allah nanti di surga di akhirat sebanyak rambut tuh bocah. Ada berapa rambut manusia? 1000 ada nggak 1000? Lebih ya? Ada yang pernah gitu bilang lebih. Rajin amat hitungin rambut ya. Sebanyak bilangan rambut itu, itulah sebanyak bilangan derajat kita di Allah, di hadapan Allah. Kalau bocah itu rambutnya 1000 berarti 1000 derajat. Maka pilih anak yatim yang gondrong-gondrong ya. Biar banyak rambutnya. Nah begitu. Mengusap, mengelus kepala anak yatim terus santuni dia. Nah anak yatim yang mana? Anak yatim yang masuk kriteria yatim. Kalau disebut anak yatim itu apa artinya? Anak yang ditinggal mati bapaknya. Anak yang ditinggal wafat bapaknya itu namanya anak yatim. Itu umum karena yang ditinggal mati bapaknya di sini banyak. Kayaknya hampir semua nih. Maka boleh saling usap kita ya. Pada kriteria anak yatim, kalau kata ulama ikhtilaf, perbedaan pendapat, boleh pendapat yang lain masih banyak. Ada perbedaan pendapat anak yatim, kalau laki-laki itu di bawah umur 15 tahun. Kalau perempuan di bawah umur 9 tahun. Itu yatim namanya. Sebelum balik itu anak yatim. Itu masih tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam. Tanggung jawab apanya? Pendidikan, makan minumnya. Kalau sampai itu bocah kagak makan, kagak minum, yang dosa bukan satu semuanya umat Islam. Kalau sampai itu anak yatim kagak sekolah, kemudian jadi bodoh, gak ngerti agama, yang tanggung jawab adalah kita semua. Maka anak yatim itu kriterianya 9 tahun ke bawah, 15 tahun itu untuk laki-laki, perempuan, untuk laki-laki 15 tahun ke bawah. Itu kata ulama. Ada lagi pendapat yang lain, jika mereka duafa 15 tahun tapi duafa nggak bisa mandiri sendiri karena keterbatasan ekonomi dan segala macam, bantu sampai dia bisa mandiri, lebih nggak apa-apa. Ini pendapat yang masyhur juga ulama, perbedaan pendapat. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, karena lampu ini mendukung pernyataan awal tak bisa digugat-gugat lagi. Jadi saya ambil pernyataan awal mati lampu, kita sudahi saja. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, itu amaliyah yang bisa kita ajarkan, yang bisa kita coba kerjakan di bulan Muharram untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikasih hidayah, dikasih kuat istiqomah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
almarhum saudara kita Bapak Haji Adi Surya bin Haji Muhammad Thayyib Rahman, khususnya umumnya untuk almarhumah leluhur kita, semoga Allah muliakan mereka di alam barzakh sana. Allah berikan ampunan, berikan keberkahan, berikan pahala yang berlimpah terang di alam barzakhnya. Amin. Untuk almarhum Haji Adi Surya bin Haji Muhammad Thayyib Rahman khususnya dan umumnya seluruh arwah leluhur kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana ya Allah min ba'di tafarruqan maqsuman wa la